Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan kajian kita saat ini, bagian yang keempat, bagian yang kelima ya. Bagian yang kelima dalam kitab Ta'limul Muta'allim Thariqat Ta'allum. Sebelum kita melanjutkan kajian ini, mari kita baca suratul Fatihah. Semoga apa yang kita lakukan betul-betul mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita semua mendapatkan keberkahan ilmu, dihilangkan kebodohan-kebodohan dari diri kita semua, dan semoga apa yang kita cita-citakan dan dicita-citakan oleh musannif betul-betul dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Faslun fin niyah fi halit ta'allum. Jadi bab yang akan kita kaji pada pagi hari ini adalah faslun fin niyah. Bab tentang niat fi halit ta'allum, yang dalam tingkah ngaji. Tsumma la budda lahu minan niyah fi zamani ta'allumil ilmi, idzan niyatu hiyal aslu fi jami'il ahwal. Perlu saya sampaikan di sini bahwa musannif dalam kitabnya Ta'limul Muta'allim mengatakan bahwa bahwa niat itu wajib hukumnya. La budda lahu minan niyah fi zamani ta'allum. Jadi wajib hukumnya bagi orang yang mencari ilmu fi thariqit ta'allum, di jalur ilmu, untuk berniat. Dan beliau katakan bahwa niat itu asal, niat itu pokok dari segala hal yang berkaitan tentang apapun, baik itu berkaitan tentang belajar, baik itu berkaitan tentang hal-hal yang lain. Pokok. Jadi dia al-asal. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena berdasarkan pada dawuh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya semua perbuatan itu tergantung pada niatnya. Hada hadisun sahih. Hadis ini adalah hadis yang sahih. Ada satu lagi hadis dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kam min amalin yutasawwaru bi surati a'malid dunya wa yasiru bi husnin niyyah min a'malil akhirah. Banyak sekali amal-amal yang sejatinya itu adalah amal dunia, sejatinya itu adalah pekerjaan dunia, sejatinya itu adalah hal-hal yang berkaitan dengan dunia. Namun karena diniati dengan niat yang bagus, bi husnin niyah, maka dia bisa menjadi amal akhirat yang menghasilkan pahala, yang menghasilkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena bi husnin niyah, karena niatnya yang bagus ya. Wa kam min amalin yutasawwaru bi suratil akhirah thumma yasiru min a'malid dunya. Banyak pula amal-amal akhirat, ibadah-ibadah, pekerjaan-pekerjaan akhirat yang akhirnya hanya menjadi pekerjaan dunia, artinya tidak memiliki efek pahala, kemanfaatan secara ukhrawi. Kenapa? Karena bisu'in niyah, karena jeleknya niat, bahkan karena tidak ada niat, sehingga tidak ada athar ya, bagi orang yang melakukan ibadah akhirat namun tidak diniati. Sebagaimana kita ketahui bahwa sholat, rukun yang pertama atau rukun yang
menjadi salah satu yang penting adalah niat. Puasa pun demikian. Ada 2 rukun puasa. Yang pertama adalah niat, yang kedua adalah meninggalkan perkara-perkara yang menyebabkan puasa ini batal. Nah, ini niat itu menjadi salah satu rukun yang penting dalam ibadah-ibadah ukhrawi. Tetapi ia justru tidak bernilai apa-apa ketika tidak diniatkan atau niatnya untuk kejelekan atau bisu'in niatnya jelek. Nah, musannif di dalam kitab ini juga mengatakan bahwa ketika kita mencari ilmu, maka apa yang kita niatkan? Bitolabil ilmi ridallah. Yang pertama adalah mencari ridhonya Allah. Nah, ini penting ketika kita belajar, ya. Ketika kita belajar, maka niatkan untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Ridho itu penting, ya. Ridho itu penting. Kemudian wadarul akhirah, dan apa yang kita lakukan ini untuk kepentingan akhirat, ya. Kepentingan akhirat, untuk mengarungi samudra akhirat, ya. Untuk mengarungi samudra akhirat yang begitu luasnya. Wa izalatil jahli. Kemudian niat yang ketiga adalah menghilangkan kebodohan, agar kita bisa mengetahui mana yang hak, mana yang batil, mana yang benar, mana yang salah. Wa ihyaiddin. Kemudian yang kedua, yang selanjutnya, yang keempat adalah ngurip-ngurip agama. Kalau tidak ada orang yang belajar, baik itu ilmu fikih, baik itu ilmu kedokteran, baik itu ilmu perbintangan, lalu bagaimana kita akan mengetahui tata cara sholat, bagaimana kita akan mengetahui tata cara puasa, tata cara zakat, bahkan bagaimana kita bisa mengetahui cara mengobati penyakit, bagaimana kita bisa mengetahui cara mengetahui kiblat dan waktu puasa ataupun waktu sholat. Nah, wa ibqa'al Islam, kemudian ngelanggengke Islam. Jadi Islam ini harus ditumpu juga dengan keilmuan. Wala yasihu az-zuhdu wat taqwa ma'al jahli. Tidak ada atau tidak sah kezuhudan seseorang dan ketakwaan seseorang ma'al jahli sertane bodoh. Jadi penting, ya. Nah, inilah yang kita harapkan bersama. Semoga kita mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, dan kita niatkan apa yang kita lakukan ini adalah untuk darul akhirah, untuk kehidupan yang akan datang. Kemudian kita niatkan untuk menghilangkan kebodohan, wa ihyaiddin. Kemudian kita niatkan untuk ngurip-ngurip agama dan untuk melanggengkan Islam. Demikian, wabillahi taufik wal hidayah, waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.